Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bunda Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis IT, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini merupakan presentasi dari kelompok 2, di mana kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pengertian media, sumber belajar, pengertian alat peraga, serta landasan penggunaan media pembelajaran. Di mana anggota dari kelompok 2 itu, yang pertama ada saya sendiri, Sophia Widi Fitri dengan NIM A1B121024, dan yang kedua ada Asma CH dengan NIM A1B121138. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Kak Asma. Apa itu media? Kata media berasal dari bahasa Latin "medius", yang secara alfidia berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dalam berjalan dengan baik. Media juga dapat diartikan sebagai penghubungan antara pemberi dan penerima informasi. Penggunaan media sebagai penghubungan antara pendidik dan peserta didik inilah yang disebutkan dengan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa pelajaran aktif memerlukan dukungan media untuk menghantarkan materi yang akan mereka pelajari. Nah, setelah mengetahui pengertian tentang media, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Nah, dalam artian luas, sumber belajar atau learning research itu adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, sumber belajar itu adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Menurut Rohani, pada tahun 1997, pembagian sumber belajar ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah sumber belajar cetak seperti buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, denah, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah sumber belajar non-cetak seperti film, video, slide, model, audio kaset, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah sumber belajar yang berupa fasilitas. Contohnya seperti perpustakaan, ruang belajar, meja belajar individual, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Dan yang keempat itu adalah sumber belajar yang berupa kegiatan seperti wawancara dan kerja kelompok atau yang lainnya. Dan yang kelima itu adalah sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat. Contohnya seperti taman, terminal, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya pengertian dari alat peraga. Apa itu alat peraga? Nah, alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Nah, jadi dalam mengajar, alat peraga ini sangat membantu dalam proses pembelajaran karena alat peraga ini memegang peranan yang penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, alat peraga di sini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak lalu dikonkretkan untuk menjelaskannya kembali agar siswa atau peserta didik lebih memahaminya. Nah, selanjutnya apa saja sih landasan penggunaan media pembelajaran? Landasan yang pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Nah, misalnya nih, isi pesan atau materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, radikal, dan empiris. Nah, jangan sampai materi pelajarannya itu masih salah atau tidak baik dan tidak indah yang disampaikan kepada peserta didik. Nah, seorang guru atau tenaga pengajar perlu mengecek unsur kebenaran materi sebelum disampaikan kepada peserta didik. Nah, proses inilah yang disebut dengan penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Media yang digunakan guru ini juga perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatannya. Guru yang memilih media yang belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan berarti media tersebut tidak benar atau tidak bagus. Nah, artinya penggunaan media yang tidak tepat belum mempertimbangkan landasan filosofisnya. Nah, landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, untuk maksud tersebut perlu diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Nah, bahan pembelajaran yang akan diajarkan itu disesuaikan dengan pengalaman siswa. Nah, kajian psikologis ini menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Nah, berkaitan dengan kontinuum konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, landasan yang ketiga itu adalah landasan teknologis. Nah, pada teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, atau penilaian proses dan sumber belajar. Nah, jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan masalah, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol.
Nah, dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah itu dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Nah, komponen-komponen ini termasuk pesan, orang, bahan, media, peralatan, teknik, dan latar. Nah, landasan yang terakhir atau landasan keempat yaitu landasan empiris. Nah, temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Nah, artinya siswa akan dapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Nah, siswa yang memilih tipe belajar visual akan memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, ataupun film. Nah, sementara siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah dari gurunya. Nah, akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika penggunaan media audiovisualnya digabungkan begitu. Nah, berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan materi tentang apa itu media, apa itu sumber belajar, apa itu alat peraga, dan apa saja landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun masukan, kritik dan sarannya boleh dituliskan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bunda Yusra. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.